Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari baru yang Bapa beri bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, karena dalam pendengaran akan firman-Mu iman kami bertumbuh. Dengan iman kami melihat kemuliaan Allah. Urapan atas hamba-Mu bahkan seluruh jemaat yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, ini berkati oleh Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu jawaban atas doa kita. Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata tidak, maka tentu itu hal yang sangat menyakitkan hati kita ketika kita meminta sesuatu dan Tuhan berkata tidak. Dan di pagi yang baik ini, jawaban atas doa kita ketika Tuhan berkata tidak, tentu saja kita harus tahu apa penyebabnya. Namun saudara jangan berputus asa, saudara harus terus bersuka cita untuk berdoa. Karena di dalam doa Tuhan mendengar. Kecuali ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka doa kita tidak dijawab. Dan itulah yang akan kita perhatikan di pagi yang baik ini, dengan maksud agar kita membenahi kehidupan kita masing-masing. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 14, Yesus berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi saudara jangan berputus asa kalau saudara dan saya berdoa. Sebab Yesus berkata, kalau kamu berdoa meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tetapi tentu saja Allah bekerja menjawab doa kita dengan cara, tujuan, dan kehendak yang sempurna. Itu sebabnya kita yang harus mematutkan cara hidup kita, cara kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah berkata tidak, maka kemungkinan, mari kita membuka mengapa Allah berkata tidak. Kemungkinan yang pertama di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara meminta dengan tujuan untuk kesenangan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu. Tentu Tuhan tidak akan memberikannya. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan tahu apa yang kita minta itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, tentu saja Tuhan akan berkata, "Tidak, anakku." Bapak Ibu, jangan berdoa minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi marilah berdoa minta sesuatu supaya dengan apa yang kita minta itu justru hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kemudian mengapa Tuhan berkata tidak, kita tidak menerima jawaban doa? Karena kita di dalam sikap bimbang atau ragu. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kemudian ayat yang ke-7 bahwa orang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kalau berdoa jangan ragu, jangan bimbang. Ketika keraguan, kebimbangan yang adalah bukti dari ketidakpercayaan, kurangnya pengenalan kita kepada Allah, maka itu membuat doa kita tidak dijawab. Jangan ragu saudara, jangan bimbang. Percaya Tuhan mendengar. Walaupun saudara ada dalam situasi yang mustahil, ada kemustahilan-kemustahilan yang kita lihat. Tetapi mari kita pandang kepada Allah, bukan kepada kemustahilan. Sebab itu membuat kita ragu, membuat kita bimbang, dan kita tidak mengalami jawaban doa dari Allah. Berikutnya saudara sekalian, 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini berlaku bagi kita kaum pria, khususnya mereka yang sudah menyandang predikat suami. Saudara, istri itu adalah penolong, istri itu pendamping.
berjalan sepanjang perjalanan hidup kita untuk menerima kasih karunia Allah sampai langkah yang terakhir di dunia ini. Istri harus dihormati, istri harus dihargai, istri harus didengar. Istri bukan pembantu. Jangan mentang-mentang seorang wanita yang kita anggap lemah sehingga kita tidak menghargai, tidak menghormati dia. Ada masukan-masukan dari istri yang benar-benar seringkali Tuhan pakai para istri untuk berbicara menyatakan maksud Allah kepada suaminya. Ada banyak istri dalam Alkitab yang menyelamatkan suaminya. Contohnya istri dari Musa. Ketika Musa akan dibunuh oleh Allah, istri dari Musa lah yang berdoa dan menyelamatkan Musa. Itu sebabnya mari hargailah, bertindak bijaksana, jangan kasar kepada istri. Kalau mungkin kita sudah sempat melakukannya, kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta maaf kepada istri kita agar kehidupan doa kita tidak terhalang. Puji Tuhan. Saudara sekalian, berikutnya kenapa sampai doa kita tidak dijawab? Yang berikutnya adalah karena adanya kesombongan di dalam hati kita. Lukas 18 ayat 12 dan 14. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara sekalian, orang Farisi berdoa dengan sangat sombong, angkuh, merasa diri benar lebih baik. Tetapi pemungut cukai dengan kerendahan hati datang kepada Allah. Dan firman Allah berkata bahwa Tuhan mendengarkan doa dari pemungut cukai yang berdoa dengan kerendahan hati itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya Tuhan yang melihat hati kita, kiranya Tuhan juga yang mengampuni segala keangkuhan, kesombongan, tinggi hati sekiranya itu ada di dalam diri kita. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sebab Roma 11 ayat 36 berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, kepada Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan sombong, jangan angkuh, karena itu akan menghalangi jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Berikutnya adalah ketika kita hidup dengan kemunafikan. Saudara sekalian, kemunafikan di dalam Matius 6 ayat yang kelima berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka berdoa untuk mencari pujian manusia. Apapun yang mereka lakukan sebenarnya tidak tulus, tapi semata-mata agar mereka dipuji, mereka dipandang hebat, mereka selalu dibicarakan oleh orang-orang yang melihat tindakan agamawi mereka, tapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Firman Allah berkata di sini bahwa mereka berdoa, mereka berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan supaya dilihat oleh orang. Jadi doa bukan berpusat kepada Allah, tapi doa seperti ini doa yang berpusat kepada diri sendiri. Mereka hidup yang Yesus katakan di sini adalah mereka dikuasai oleh roh kemunafikan. Kiranya Tuhan tolong agar kita tulus di hadapan Allah dan tulus di hadapan manusia. Jangan hidup dalam kemunafikan. Ya, sebab ketika kita hidup melakukan hal ini, maka Tuhan tidak akan mendengar dan menjawab doa kita. Saudara sekalian, lakukan semua dengan tulus, dengan hati yang murni, dengan sungguh-sungguh, dengan cinta akan Tuhan. Melakukan hal-hal yang tersembunyi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jangan melakukan hal-hal yang disorot, dilihat oleh dunia, oleh semua orang, oleh orang banyak, sehingga kita menjadi populer, kita dipuji, nama kita disebut-sebut. Tidak usah seperti itu. Tapi lakukan hal-hal yang besar dan tersembunyi hanya untuk kemuliaan Allah. Maka Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya. Puji Tuhan. Berikutnya saudara sekalian, kita tidak mau mendengarkan firman Allah. Kita harus hati-hati saudara sekalian. Kita harus punya sikap yang benar ketika firman Allah datang kepada kita.
Sebab kalau tidak, kalau kita salah, kita enggan mendengarkan firman Allah, kita mengeraskan hati terhadap firman Allah yang datang kepada kita, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita membuka di dalam Zakaria pasal 7 ayat yang ke-12 dan 13. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu ia datang murka yang hebat daripada Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kemudian di dalam ayat yang ke-13, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tidak dengar-dengaran kepada firman, Tuhan pun tidak akan mendengar doa kita, saudara sekalian. Jemaat, marilah punya hati yang lembut, yang mau untuk dinasihati, ditegur ya, yang mau memberi diri untuk dikoreksi. Kalau ada hal yang salah kita terima dan kita perbaiki. Jangan enggan mendengarkan firman. Keengganan mendengarkan firman oleh karena orang yang sombong hatinya, diikat oleh dosa, karena kemalasan untuk mendengarkan firman. Mari kita dengar firman dengan sungguh-sungguh. Jangan keraskan hati, jangan enggan mendengar firman. Kalau kita lakukan itu, kita tidak mau dengar suara Tuhan, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Tentu kita yang rugi, kita ada pada pihak yang tidak diuntungkan. Saudara sekalian, kita hidup hanya dari firman, ya. Itu sebabnya dengar-dengaranlah. Beri telinga yang mau mendengar firman, hati yang mau cepat-cepat menyimpan firman, dan cepat-cepat menjadi pelaku firman. Puji Tuhan. Berikutnya saudara sekalian, Tuhan tidak menjawab doa kita kalau kita hidup di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, mari bereskan dosa. Ya, tinggalkan segala kejahatan. Hubungan kita dengan Allah biarlah kira menjadi hubungan yang bersih. Tidak ada sampah dosa yang menghalanginya. Masih mau berapa lama kita bertahan hidup dalam dosa? Mari kita minta Tuhan tolong. Lepaskan segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lepaskan, tinggalkan itu. Karena kita tidak beruntung, kita akan buntung. Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan ya. Pagi yang baik ini, bereskan hidup kita masing-masing. Kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita tahu apa yang kita sembunyikan. Kita tahu apa yang kita tutupi. Tidak perlu kita bermunafik, berpura-pura, karena sama sekali tidak berfaedah bagi kita. Tapi mari datang kepada Tuhan. Dia yang mati bagi kita, darahnya tercurah, dan itu mendatangkan pengampunan. Kalau kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Dan saudara, Tuhan akan dengar doa saudara. Dan hal yang terakhir saudara sekalian, yaitu Tuhan tidak menjawab doa kita ketika kita bersikap tidak adil terhadap orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Mari membaca di dalam Amsal 21 ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara, kalau kita tidak menolong orang yang dalam kesusahan, maka ketika kita susah dan kita minta tolong kepada Tuhan, maka sikap kita itu akan menjadi penghalang untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Ketika telinga kita tidak mau mendengar jeritan orang-orang yang dalam kesusahan yang minta tolong, kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita melecehkan, kita mencemooh mereka, kita menghina mereka, kita mempermalukan mereka, maka Tuhan pun tidak akan mendengar doa-doa yang kita naikkan. Saudara sekalian, kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Mari kita bagikan, kita salurkan itu. Itu adalah kewajiban saudara dan saya. Kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Dan salah satu yang sudah kita baca tadi, yaitu apa saudara sekalian? Di dalam Amsal 21 ayat 13 tadi. Mendengar jeritan orang lemah, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Puji Tuhan.
Saudara, ini pagi yang baik untuk membenahi hidup kita. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tapi mari kita berdoa dan percayalah ketika saudara dan saya membereskan hidup kita, maka Allah mendengar doa kita dan menyatakan kemuliaannya atas kita. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar. Tanamkan firman-Mu di dalam hati pikiran kami. Seluruh kehidupan kami dipimpin oleh firman. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mendengar doa-doa yang kami naikkan. Bahkan doa yang belum sempat terucap, Engkau melihat hati manusia dan mengerti jeritan hati mereka. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau sudah berkata, mintalah di dalam nama-Mu, maka Engkau mendengar dan menjawab. Tetapi seringkali kami hidup tidak berkenan di hadapan Engkau dengan cara-cara yang menyakiti hati Engkau. Ampuni kami kalau kami masih hidup dalam hawa nafsu. Kami ragu-ragu, kami tidak percaya. Kami tidak berlaku bijak terhadap istri pasangan hidup kami. Ada kesombongan, kemunafikan. Kami mengeraskan hati enggan mendengarkan firman. Bahkan kami tidak memperhatikan orang yang lemah. Tuhan ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Seluruh sidang jemaat siapapun yang sedang mendengarkan dan berdoa bersama dengan kami. Ampuni kami, basuh dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mulai di hari yang baru ini. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, keluarga, kesehatan. Ditolong di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah kuat, yang susah dihiburkan. Yang dalam kekurangan terima kecukupan kelimpahan dari Allah. Yang dalam ikatan belenggu dosa dibebaskan oleh pertolongan Allah. Firman dan Roh Kudus membebaskan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Cukupkan semua yang diperlukan karena Engkau sumber segala-galanya. Bapa, berkati gembala, staf gembala, diaken, hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan, aktivis ditolong oleh Tuhan. Bahkan jemaat dari anak sekolah minggu sampai lansia diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kasih sayang-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkati Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota Malang di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden, jajaran Menteri Kabinet, Polri, TNI, para medis. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Hikmat kebijakan yang mereka ambil, bila itu mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Karena Engkau memayungi Indonesia dengan kasih setia Tuhan. Segala hal yang tidak datang dari Tuhan kami tolak. Pekerjaan-pekerjaan setan di udara, kecelakaan, gangguan orang jahat, bencana alam, sakit, penyakit, penularan virus, roh maut, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih, jadilah kehendak-Mu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengampuni salah dosa pelanggaran kami. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.